Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada kelas 10 IPA 1, IPA 2, IPA 3 yang sedang menyimak video ini. Kita memasuki pembelajaran bab 14, yaitu menganalisis aspek makna dan menciptakan kembali isi teks biografi. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan hari ini kita semua kelas 10 IPA 1 dan 3 sehat walafiat, tetap semangat, tetap berkontribusi dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan cara terlibat menyimak video ini, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh saya sebagai guru bahasa Indonesia. Adapun kompetensi dasarnya adalah 3.15 menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. 4.15 menciptakan kembali isi teks biografi baik lisan maupun tulisan. Kita lanjut. Tujuan pembelajarannya melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Peserta didik dapat menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi serta terampil mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca dengan hati yang gembira, kritis, dan penuh dengan tanggung jawab. Adapun materinya, aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Konsep teks biografi pada pelajaran sebelumnya bahwa biografi merupakan teks recount atau menceritakan kembali tentang tokoh atau seorang yang memiliki keunggulan di bidangnya, dan teks biografi menggunakan struktur generik. Ada orientasi, ada rangkaian peristiwa, dan ada reorientasi. Adapun aspek kebahasaan teks biografi adalah yang pertama pronomina atau ganti orang atau kata benda. Kata ganti tersebut adalah tokoh yang ditulis di riwayatnya. Contoh, setelah disumpah sebagai Presiden RI, B.J. Habibie berpidato di depan para anggota DPR. Kemudian beliau mendapatkan ucapan selamat dari para anggota DPR dan tamu kehormatan. Kata beliau merujuk pada B.J. Habibie sebagai kata ganti. Kemudian kata acuan atau kata tunjuk ini itu tersebut. Contoh, setelah diangkat dan disumpah, B.J. Habibie memberikan pidato pertamanya sebagai Presiden RI dengan berapi-api. Hal tersebut merupakan ciri atau khas berpidato beliau yang penuh dengan semangat. Nah, kata hal tersebut merujuk kepada kalimat sebelumnya. Nah, ini disebut dengan kata acuan atau kata tunjuk ini itu. Berikutnya, konjungsi atau kata sambung. Konjungsi yang digunakan sebagai penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, antar kalimat, bahkan antar paragraf. Contoh, setelah diangkat sebagai Presiden RI ketiga, saya ulang, setelah diangkat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie mendapat ucapan selamat dari para tamu undangan dan anggota DPR. Kemudian beliau kembali ke istana untuk membentuk kabinet baru. Kata kemudian adalah konjungsi antar kalimat. Pertama, setelah diangkat sebagai Presiden ketiga RI, B.J. Habibie mendapat ucapan selamat dari para tamu undangan dan anggota DPR. Titik, satu kalimat. Kemudian digunakan konjungsi atau kata sambung kemudian. Beliau kembali ke istana untuk membentuk kabinet baru, kabinet kedua. Jenis konjungsi. Ada konjungsi subordinatif. Setelah diangkat sebagai Presiden RI, saya ulang, setelah diangkat sebagai Presiden ketiga RI, para petinggi negara memberikan selamat. Nah ya, itu kata setelah merupakan ciri dari konjungsi subordinatif. Kemudian konjungsi korelatif. Baik B.J. Habibie maupun para tamu undangan tampak gembira melihat pertunjukan itu. Baik dan maupun merupakan konjungsi korelatif. Terus konjungsi koordinatif. B.J. Habibie mencium pipi kanan dan kiri para tamu undangan setelah beliau dilantik sebagai Presiden ketiga RI di gedung DPR RI. Nah, kata dan sebagai ciri contoh konjungsi koordinatif. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah membacakan contoh biografi Habibie. Maka pada kali ini kita akan menganalisis maknanya, ya, analis maknanya. Bahkan di pertemuan pertama atau sebelumnya, pada saat analis fungsi makna, bahwa setelah membaca teks biografi B.J. Habibie ada beberapa hal yang dapat diteladani, minimal 2.
Pertama, mencintai Indonesia dengan kembali ke negaranya untuk menjadi, seulang, mencintai Indonesia dengan kembali ke negaranya untuk mengabdi daripada jabatannya di luar negeri. Yang kedua, memulihkan ekonomi Indonesia pasca pemerintahan Orde Baru. Analisis kebalasannya, ada pronomina, contoh ia dan dia. Ada kata cuan, nya, tersebut, dan itu. C, ada konjungsi contoh, sejak itu, di samping itu, dan seterusnya. Jadi kita bisa menganalisis berbagai teks biografi dengan memperhatikan ciri kebahasannya. Apakah ada pronominanya, ada kata acuannya, apakah ada konjungsinya. Nah, itu. Nah. Kemudian bagaimana menceritakan kembali isi teks biografi? Tentu ada berbagai cara. Ada orang diberi kemampuan setelah membaca teks biografi langsung diceritakan secara lisan. Ya, dari mulai bab 1 sampai bab terakhir tentang biografi tokoh tersebut. Ini orang yang diberi kemampuan luar biasa. Tetapi untuk kita, tentu sebelum kita membaca teks biografi, kita persiapkan dulu langkah-langkahnya. Pertama, menentukan teks biografi, buku biografi siapa yang akan kita pelajari. Kita ambil misalkan tentang B.J. Habibie, ya. Setelah itu kita baca teks biografi tersebut dengan cermat dari mulai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, sambil dituliskan pokok pikirannya dalam teks biografi tersebut. Bab 1 pokok pikirannya apa, bab 2 dan sebagainya seterusnya. Terus mencatat peristiwa atau hal penting yang dialami tokoh, dicatat secara cermat peristiwa atau hal penting yang dialami tokoh tersebut. Kemudian buat ringkasan atau sinopsis atau ikhtisar teks biografi tersebut. Setelah ditemukan rangkaian peristiwa, hal penting, pikiran tokoh dan sebagainya, ditulis ulang, diringkas, atau dibuat ikhtisarnya, dibaca berulang-ulang sehingga terbentuklah ringkasan atau ikhtisar dari buku biografi tersebut. Kemudian sampaikan isi teks biografi itu baik lisan maupun tulisan. Nah, sekali lagi saya katakan, bagi mereka yang diberi kemampuan setelah membaca langsung disampaikan secara lisan, luar biasa. Tapi bagi kita yang memiliki kekurangan untuk menyampaikan, maka kita catat pokok pikiran teks biografi tersebut, yang catat peristiwa penting yang dialami tokoh tersebut, dibuat ringkasannya. Berapa panjangnya tergantung kita. Kalau teks biografi itu mungkin 6-7 bab, mungkin bisa 2 lembar. Dari mulai nama tokoh tersebut, kemudian lahirnya, tempat tanggal lahirnya, kemudian bagaimana perjalanan karirnya, bagaimana sumbangsinya kepada negara, bagaimana karyanya bagi negara dan sebagainya. Jadi sebuah ringkasan teks biografi yang betul-betul bagus dan orang bisa membaca setelah kita membuat ringkasan teks tersebut. Ya, itulah cara menceritakan kembali isi teks biografi. Kalian silahkan cari buku teks biografi, kemudian kalian baca, lakukan langkah-langkah seperti yang sedang kita bicarakan ini, kemudian buat catatan-catatan sehingga jadilah sebuah ringkasan atau ikhtisar yang bisa dibaca orang lain. Demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Selamat membaca buku biografi, nikmati, paham isinya dan ambil hikmah atau pelajarannya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk setia membaca buku-buku biografi, baik biografi tokoh-tokoh terkenal di Indonesia maupun biografi tokoh-tokoh dari dunia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.